Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Ya apa kabar? Buat teman-teman yang saat ini sedang mengikuti proses seleksi penerimaan karyawan baru di Indomaret, saya doakan semuanya nanti atau yang menonton video saya ini bisa diterima di Indomaret dan bisa bekerja di Indomaret. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang aturan jam kerja karyawan Indomaret. Namun sebelum jauh menonton video, jangan lupa klik tombol subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi-informasi terkait dunia kerja. Oke, ini dia. Oke. Jadi jam kerja di Indomaret ini sedikit berbeda dengan jam kerja di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Kalau di perusahaan-perusahaan di pabrik-pabrik itu sama saja, misalkan 8 jam kerja, namun jam istirahat dan jam pulang itu berbeda dengan kalau kita kerja di Indomaret. Kalau kerja di pabrik, jam istirahat ya, misalkan jam 12 istirahat, itu begitu bel istirahat berbunyi, tet, semua proses pekerjaan itu dihentikan dan semuanya serentak istirahat. Begitu juga pada saat jam pulang, begitu bel pulang berbunyi, tet, proses pekerjaan semua dihentikan dan semuanya serentak pulang. Berbeda dengan di Indomaret. Ya, pada saat jam istirahat kita tidak bisa melakukannya secara bersamaan karena toko tidak boleh tutup, dan tutup sementara juga tidak boleh. Jadi walaupun karyawannya itu istirahat, tetap toko melayani konsumen. So di sini pada saat jam istirahat, semua karyawan pada saat istirahat itu bergantian. Misalkan dalam satu shift ada 3 orang, gantian. Jam 11 si A, jam 12 si B, jam 12 si C, jadi gantian. Ya, tidak bisa bersamaan. Itu jam istirahat. Begitu juga dengan jam pulangnya. Jam pulangnya itu tidak bisa dengan patokan jam, oh saya masuk jam 7, oh sekarang jam 4, saya harus pulang. Nggak bisa. Di Indomaret itu terdapat checklistnya. Checklist pekerjaan apa saja yang harus kita selesaikan dalam waktu satu shift. Jika checklist itu hanya dicentang, ya, kemudian kepala shift di shift berikutnya mengecek ternyata banyak pekerjaan yang belum selesai, ya kita tidak diperkenankan pulang. Kita harus menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab kita. So di sini pekerjaan di Indomaret itu lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Jadi selama pekerjaan kita itu belum selesai, kita tidak diperkenankan pulang. Begitu juga sebaliknya. Jika pekerjaan kita cepat selesai, ya cepat selesai, misalkan nih kita shift pagi, harusnya kan jam 3, jam 4 sudah pulang. Namun pekerjaan kita jam 2 sudah selesai. Kita sudah selesai display, kita sudah selesai ngerak, kita sudah selesai SO, misalkan ada SO, kita sudah selesai melakukan kerapian, kebersihan, semuanya sudah kita lakukan, dan kita melihat jam masih jam 2. Nah itu kita bisa melakukan sambil menunggu shift 2 datang, kita bisa melakukan hal-hal yang ringan seperti kerapian, kemudian mengecek barang-barang yang mendekati expired. Nah itu jadi fleksibel ya. Kalau pekerjaan kita cepat selesai, kita pulang tepat waktu. Tapi kalau kita molor, kalau kita tidak kunjung menyelesaikan pekerjaan, ya kita juga akan pulang lebih sore. Jadi di sini lebih fleksibel jam kerjanya kalau di Indomaret. Jadi shift pagi itu masuk jam 7, pulang jam 4. Itu jam normalnya ya. Namun kita masuknya itu biasanya setengah jam sebelum jam kerja itu sudah disuruh masuk, karena sebelum melakukan ganti shift kita melakukan briefing terlebih dahulu. Kemudian shift 2 masuknya, kalau dulu saya jam 3 sore, itu setengah 3 sudah harus ada di toko.
kemudian pulangnya itu jam 10, dan shift malam itu masuknya jam 10, jadi setengah 10 harus sudah ada di toko dan pulangnya jam 7. Nah itu hitungan normal ya, hitungan normal kalau pekerjaan kita selesai tepat waktu dan kita tidak menunda-menunda pekerjaan, itu cepat pulangnya. Kemudian ada lagi jam kerja tambahan. Apa jam kerja tambahan? Itu kalau ada personil di shift setelah kita, shift selanjutnya, misalkan kita masuk pagi, kemudian shift 2 ada yang tidak masuk dan kita disuruh menggantikan personil yang tidak masuk itu tadi. Nah, itu ada tambahan jam kerja. Satu shift jam kerjanya. Jadi istilahnya kalau karyawan Indomaret itu namanya ngefull. Jadi yang harusnya kita dalam satu hari masuk satu shift, itu masuk 2 shift. Lah nantinya kita akan diganti dengan libur 1 hari. Ya, jadi upah dari kita menggantikan teman kita yang sedang berhalangan atau yang sakit itu upahnya adalah libur 1 hari. Jadi upahnya tidak dihitung lembur. Kemudian ada lagi middle shift. Apa itu middle shift? Yaitu kita masuk bukan di awal shift, tapi di pertengahan shift. Ya, misalkan kita masuk siang nih, kemudian ada anak shift 1 yang di tengah shift, misalkan jam 10, jam 11, dia ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Misalkan kepala shiftnya atau siapa itu ada saudaranya meninggal, atau di tengah shift ada karyawan, ada personil toko yang dia sakit, yang mengharuskan dia untuk ke UGD. Nah, otomatis shift berikutnya atau mereka yang libur atau siapa saja itu disuruh masuk untuk menggantikan karyawan yang berhalangan tadi. Masuknya itu di tengah shift. Itu namanya middle shift. Kita masuk middle. Jadi kita masuk di pertengahan shift. Misalkan shift pagi kita masuk jam 10. Lah itu nanti dihitung 8 jam juga. Nah, pulangnya nanti jam 6 atau jam 7. Nah, itulah pembagian shift di Indomaret. Jadi ada shift normal, ada full shift, dan ada middle shift. Itu pembagian jam kerja di Indomaret. Oke, itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai jam kerja di Indomaret. Jika ada yang kurang, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.